pengen sekali mengimplementasikan apa yang telah beliau sampaikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Penggerak menghamba padamu, potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Bulatkan tekad, kuatkan hati, kita masih dipertemukan dalam SD ini. Buatan kerungu. belajar bergerak berbagi untuk Sehat sehat penggerak senang bersama. Dan pada saat ini perlu diketahui bergerak semuanya menghamba pada murid. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya ini waktu kami serahkan kepada Bapak Suyan SPD untuk menyampaikan budaya positif di SD nomor 1 yang berkaitan dengan tugas dari Bapak Suyan SPD tentang penggerak menghamba pada guru penggerak. Ya, mari kita sukseskan untuk guru penggerak yang diberi Pak Suyan SPD, dan kami juga mengimbau pada Bapak Ibu mohon yang belajar Pancasila segera ikut untuk mengusung apa yang menjadi program pemerintah, sehingga nantinya program-program dari pemerintah dapat kita ikuti
mengikuti dengan baik demi kemajuan pendidikan kita generasi. Waktu sebelumnya kami serahkan kepada Pak Sudirman SPT. Dan kami cukup bila pakai berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sumadi SPD MPD selaku Kepala SD Negeri 1. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri 1. Di sini saya akan berbagi praktek baik kaitannya tentang budaya positif. Bapak Ibu, ini adalah merupakan tugas dari modul guru penggerak yaitu modul 1.4 kaitannya tentang pelaksanaan aksi nyata. Tujuan kegiatan pada siang hari ini adalah yang pertama nanti menyampaikan tentang pengertian disiplin positif. Yang kedua tentang pengertian dan manfaat dari teori motivasi. Yang ketiga mengenal keyakinan kelas. Kalau dulu kita kenal kesepakatan kelas, namun sekarang yang lebih tren adalah keyakinan kelas. Yang keempat mengenal kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah manfaat teori kontrol. Dan yang keenam adalah penerapan budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, ketika kita mendengar disiplin, ya kata disiplin, pasti yang terbayang di benak kita adalah ada hubungannya dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, maksudnya hukuman tersebut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa yang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi tidak dari orang lain tapi dari internal masing-masing.
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi secara eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Diajar Dewantoro maupun Dayan Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namanya nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Dayan Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang kedua adalah tentang teori motivasi. Dayan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Teori motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang dalam motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut.
Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Yang ketiga tentang budaya positif di sekolah, yaitu tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau peraturan itu kadang yang membuat adalah dari guru, namun kalau keyakinan kelas ini siswa dilibatkan semacam itu. Lanjutannya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasilnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif, dari bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, sulit yang diingat apa saja, hanya juga yang dijalankan juga sulit. Yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Yang keenam, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Dari kelas 1 itu kalimatnya bisa seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini mungkin untuk kelas rendah. Jadi dari kata-katanya itu sangat ringan, anak-anak diharapkan mudah untuk memahami. Yang kedua adalah keyakinan kelas 5. Nah, ini mungkin untuk kelas tinggi. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik,
percaya dan menghormati orang lain sebagai serta barang miliknya. Jadi barang miliknya orang lain itu dihormati. Terus berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan terakhir adalah senantiasa membantu. Itu setelah mungkin beberapa anak-anak mengajukan usulan, akhirnya dirangkum menjadi keyakinan kelas semacam itu. Dan yang keyakinan kelas 7, nah ini sudah agak besar, nah, kalimatnya agak panjang. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah contoh keyakinan kelas dari masing-masing jenjang. Selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia itu ternyata sesuai dengan atau menurut Dr. William Glasser dalam choice theory itu apa saja. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Di antaranya kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasa. Nah, ini adalah lingkaran choice teorinya. Untuk selanjutnya adalah kita masuk ke teori kontrol. Kita sebagai guru itu memiliki 5 kontrol, Bapak Ibu. Ya, kita sebagai guru itu memiliki 5 kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua adalah fungsi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik atau humor untuk memengaruhi seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi pada saat kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian kita juga di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi keduanya, yaitu sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Jadi yang diharapkan kita yang tertinggi itu adalah sebagai posisi manajer, dan yang kedua adalah sebagai teman dan pemantau untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu untuk bisa ditinggalkan. Ini contohnya, misalkan guru berbuat penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat orang bersalah berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus cara guru berkatanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menyuruh kamu apa, misalkan semacam itu. Terus di posisi pembuat orang bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, semacam itu awal perkataannya. Sebagai teman, lakukan untuk bapak dan ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensi atau sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Dan sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, mampukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Nah itu contoh-contoh ketika kita menjadi posisi kontrol sebagai penghukum atau membuat rasa orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Langsung saja Bapak Ibu. Nah ini yang diharapkan kita sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian suatu waktu bisa kembali pada kedua posisi tersebut. Nah itu adalah posisi kontrol. Selanjutnya adalah tentang restitusi segitiga. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Hal ini merupakan perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Menurut Diane Gerson, restitusi adalah metode penyusunan kembali model disiplin di sekolah
Restitusi fokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan fokus pada masalahnya. Langkah-langkah dalam melaksanakan restitusi, ya, ketika anak tadi misalkan ada yang tidak membawa dasi atau tidak membawa ikat pinggang atau sepatunya belum hitam, itu bisa dilaksanakan langkah-langkah. Dalam melakukan restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau ciptakan suasana yang positif. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, beri ruang kepada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Landasan filosofi restitusi sebagai berikut. 1. Kesalahan adalah hal yang normal. Manusia berbuat salah pada setiap hari. Yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat murid jadi tidak percaya diri dan lebih fokus pada kesalahan. Yang keempat, proses restitusi menguatkan tiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi tiap murid untuk meraih sukses pertamanya. Mereka dihargai dan lebih berbuat untuk percaya pada diri sendiri dan orang lain. Dan yang keenam adalah individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang di sekitarnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Kita bacanya dari bawah. Itu pertama adalah menstabilkan identitas. Tontonan dari ini, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kemudian divalidasi tindakan salahnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu mengapa kamu kok saat ini tidak memakai topi, ya misalkan tidak memakai dasi. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, yang ini adalah kita saksikan bersama contohnya. Oke, Mbak Christine dan Christina, tahu nggak mengapa hari ini Mbak Christine dan Mbak Christina saya ambil tanggal ini? Tahu, Pak. Kira-kira mengapa? Tidak memakai sampo, Pak. Tidak. Mbak Christine dan Christina mengaku bersalah, Pak? Iya, Pak. Saya merasa salah. Ya. Sebagai manusia wajar kalau kita melaksanakan kesalahan, ya, karena manusia itu tempatnya lupa dan salah, tetapi kita harus berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Iya, Pak. Mbak Christine dan Mbak Christina, mengapa kok bisa dua-duanya hari ini tidak memakai ikat pinggang? Maaf, Pak, lupa. Karena tadi saya dulu sebelum-sebelumnya tidur akan mengangkat saya. Ya, Mbak Christine dan Mbak Christina, di awal pembelajaran dulu kita di kelas 4 pernah membuat keyakinan kelas bersama. Ya toh? Ingat gak? Ingat ya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar Mbak Christine dan Mbak Christina pada hari ini? Ya, di antaranya itu adalah tidak memakai seragam lengkap, karena di hari Senin itu kan kita harus memakai seragam merah putih lengkap dengan topi,
dasi, ikat pinggang, kaos kaki warna putih, dan sepatu warna hitam. Begitu agar tidak lupa lagi, besok bisa dipersiapkan pada malam harinya. Begitu, sekarang silakan ya, dan Kristi dan Kristina kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumadi SPD MPD, Kepala Sekolah Dasar Negeri Bener 01. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suyitno yang telah mendiseminasikan ilmunya tentang budaya positif di sekolah. Sebetulnya SD Negeri Bener 01 sudah menerapkan budaya-budaya positif di sekolah. Namun setelah Pak Suyitno memberikan ilmunya tentang 1. Pengertian disiplin positif, 2. Pengertian dan manfaat teori motivasi, 3. Mengenal keyakinan kelas, 4. Mengenal kebutuhan dasar manusia, 5. Manfaat teori kontrol, dan yang keenam penerapan budaya positif dengan menggunakan segitiga restitusi. Semoga menjadikan tambahan bekal bagi kami keluarga besar SD Bener 01 untuk selalu melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah. Akhirnya SD Bener 01 yang sudah baik akan menjadi lebih baik dan semakin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Fauziah. Saya guru kelas 1 SD Negeri Bener 1. Saya memberikan komentar buat Pak Suyitno yang telah memberikan materinya tentang budaya positif di sekolah. Materi yang disampaikan begitu luar biasa, begitu bagus, sehingga membuat saya pribadi itu pengen sekali mengimplementasikan apa yang telah beliau sampaikan, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Ini supaya kehidupan di sekolahan, terutama di SD Bener 1, biar semakin maju, semakin bagus, semakin jaya dengan menerapkan budaya positif di sekolah tersebut. Terima kasih Pak Yitno, dengan luar biasa.